Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Rizky, mahasiswa Fakultas Hukum Unisma semester 6. Dan saya akan membuat satu cuplikan video tentang korban yang menjadi objek pelanggaran hak asasi manusia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan HAM pada semester ini. Hak asasi manusia sendiri dalam undang-undang ini termaktub bagaimana tiap manusia itu memang harus benar-benar menghormati dan menghargai hak asasi manusia lain, karena itu adalah hak yang melekat dari diri seorang manusia dari sejak lahir. Bahkan ketika dia meninggal pun dia masih mempunyai hak untuk jenazahnya dikremasi, jenazahnya dikuburkan dan lain sebagainya. Itu merupakan hak yang memang melekat dalam diri manusia secara hakiki. Artinya hak itu nggak bisa diambil gitu aja, dan ketika ada perlakuan yang memang mencemari atau mencederai hak asasi manusia, itu merupakan sebuah pelanggaran dan bisa menjadi kejahatan, bahkan kejahatan yang sifatnya luar biasa atau bisa kita kenal extraordinary crime. Nah, di sini nanti akan kita bahas tentang wawancara bersama salah satu korban pelanggaran hak asasi manusia yang sebenarnya perlakuan terhadap korban tersebut merupakan hal yang kecil dan remeh gitu loh. Jadi hal ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang jarang disorot oleh media massa, bahkan pemerintah sekalipun. Apakah itu? Nah, itu adalah satu tindakan yang biasa kita kenal dengan kata bullying. Jadi itu adalah perlakuan diskriminatif terhadap seseorang yang mana yang dilanggar itu adalah satu hak asasi manusia di sana ya. Hak untuk mendapat ketenangan, hak untuk mendapat kenyamanan itu diatur dalam undang-undang tentang hak asasi manusia. Kemudian hak untuk bersosialisasi dengan orang lain. Nah, hak-hak kecil seperti itu yang ditekan dan diboikot oleh orang-orang yang melakukan tindak pembulian ini. Nah, kenapa saya mengangkat masalah ini? Karena memang jika masalah HAM yang beratnya, contohnya seperti pembunuhan dan lain sebagainya, itu akan media akan menyoroti itu, dan sebisa mungkin pemerintah akan mencari penyelesaian. Itu dengan masyarakat akan membahas hangat topik yang terjadi jika topiknya sebesar itu. Tapi bagaimana dengan sebuah pembulian yang mana itu juga merupakan pelanggaran HAM, tindakan diskriminatif terhadap seseorang? Apakah disorot sedemikian rupa? Apakah semua tatap masyarakat, semua pemikiran dan argumen masyarakat akan mengerucut pada hal seperti itu? Setahu saya tidak gitu. Nah, itu kenapa saya ingin mengangkat masalah ini dengan mencari korban yang sebenarnya banyak di sekitar kita gitu. Nah, jadi bullying ini tidak mencederai tubuh secara fisik, itu jarang. Itu akan mengarah ke yang namanya penganiayaan di pasal 351 KUHP. Dan jadi bullying ini akan menyerang psikis seseorang yang mana orang itu akan mengalami trauma. Jadi orang yang dibully itu akan mengalami trauma berkepanjangan mungkin ya, bahkan sampai akhir hidupnya dia bisa trauma. Contohnya orang yang dibully di sekolahan, bisa-bisa dia nggak akan pernah mau sekolah sampai nanti akhir hidupnya. Nah, ini yang memberikan dampak besar, dampak yang sangat signifikan terhadap keadaan batin seseorang maupun terhadap kehidupan dia dengan orang lain selanjutnya. Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana parahnya tindak bullying ini, tindakan yang kecil yang remeh tapi memberikan dampak yang sangat signifikan, memberikan dampak yang seumur hidup, yang menyerang psikis secara langsung. Dan bila bisa dianalogikan, orang kalau membunuh korbannya langsung mati, tapi ini dibunuh secara perlahan, jadi psikisnya yang diserang, dibuat trauma sampai akhirnya dia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Kan nggak jarang tuh ada orang korban bully yang mencoba bunuh diri, bahkan banyak yang sudah melakukan bunuh diri. Jadi sebentar lagi kita akan memulai wawancara dengan satu korban yang menjadi objek tindakan perilaku yang diskriminatif terhadap orang-orang di sekitarnya. Oke, bagaimana nanti isi wawancara yang secara singkat akan kita paparkan akan saya tampilkan di cuplikan video berikutnya. Oke, di sini saya bersama dengan salah satu subjek yang akan kita wawancarai, di mana beliau ini pernah mengalami salah satu
kejadian yang tidak menyenangkan dalam lingkup hak asasi manusia, yaitu diskriminasi yang sering terjadi di lingkup masyarakat, dan itu merupakan bentuk diskriminasi dari hal kecil ya, semacam bullying, sampai ke yang terbesar seperti genosida dan lain sebagainya. Itu udah extraordinary crime. Nah, di sini kita bahas tentang bullying. Jadi di sini beliau ini merupakan subjek yang akan kita wawancarai, di mana beliau akan menceritakan bagaimana kronologis beliau menjadi korban diskriminasi tersebut, kemudian bagaimana tanggapan dan pesan yang akan beliau sampaikan. Oke, mungkin bisa diceritakan bagaimana kronologis kejadiannya waktu itu, Mas. Kejadiannya itu berawal di kafe, Mas. Saya kan pendiam, Mas, orangnya, Mas, itu, Mas. Terus di kafe itu saya berdua cuman, Mas. Terus adalah orang teman-teman datang, tapi bukan teman akrab, Mas. Anggapannya teman biasa lah gitu, Mas. Pas kejadian itu saya main Free Fire, Mas, game Free Fire. Temen itu bilang skin alok, tapi saya nggak tahu, Mas, gitu skin alok itu apa. Soalnya kan baru main Free Fire, Mas. Ya jadi skin alok akibatnya saya gak enak, Mas, dengarnya. Saya itu skin alok apa, sehingga teman saya itu yang sama saya bilang, itu kamu dibully kamu itu sama itu ya. Saya gak terima, ada mulai rasa sakit sama hati, Mas. Berarti itu awal dari bagaimana Mas menjadi objek bahan bulian dan bahasa ininya menjadi objek diskriminatif, perlakuan yang diskriminatif oleh teman-teman Anda ya, begitu, Mas? Iya, Mas, dari situ, Mas. Kalau soal fisik, ya awalnya itu saya itu B aja lah gitu, biasa aja gitu, Mas. Tapi dia itu ke saya, Mas, sampai megang tubuh. Akhirnya saya gak terima lah gitu, Mas, soalnya main fisik lah gitu. Terus hati saya kan udah panas lagi, Mas, gara-gara skin unlock itu. Tapi meskipun saya gak ngerti itu skin unlock, tapi moro-moro wis sakit hati gitu, Mas, sehingga langsung tak ajak berantem sama saya, Mas, gitu, Mas, sama saya. Berarti dari kejadian sebelumnya Mas menjadi objek perlakuan yang diskriminatif dari teman-teman Mas itu, sampai pada satu momen itu Mas merasa panas ya, Iya, dan meronjak sehingga melawan. iya, tak ajak berkelahi gitu, Mas. Tapi perlakuan teman Anda yang diskriminatif seperti itu ya, meskipun buat mereka itu kecil, tapi apakah memberi dampak yang signifikan? Sangat itu, Mas, sangat memberi dampak, Mas. Yang bagaimana contohnya? Ya dari awalnya semisal saya pendiam, saya sifat saya gak seperti preman lah, anggapannya pendiam biasa aja gitu. Terus akibat di bully akhirnya sifat saya itu berubah jadi preman, Mas, gitu, Mas. Oke, berarti itu merubah mental Anda yang dulunya memang notabene-nya orang baik-baik, sekarang sudah condong menjadi orang yang kayak preman itu, Mas. Sedikit arogan ya, begitu. Iya. Oke. Jadi itu adalah salah satu dari sekian banyak kejadian yang dialami objek wawancara kita pada hari ini, tentang bagaimana perlakuan diskriminatif dalam yang yang menyinggol lah, istilahnya menyinggol hak asasi orang lain, itu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap psikis orang itu sendiri. Jadi ini adalah hal yang memang jarang kita sorot ya, karena media dan lain sebagainya biasanya menyorot masalah-masalah hak asasi manusia yang cenderung besar seperti pembunuhan dan lain sebagainya. Tapi masalah hak asasi manusia yang kecil seperti ini, yang justru memberi dampak psikis yang itu akan terbawa dari awal dia mengalami kejadian itu, bahkan sampai akhir hayat pun dia bisa tetap mengalami trauma seperti itu, Mas ya. Iya. Trauma pasti dirasakan. Sekali. Berbeda dengan kasus korban pembunuhan yang mungkin setelah korbannya meninggal ya selesai gitu,
nggak ada dampak yang memang terasa langsung dari korban ini. Sementara kalau tindakan diskriminatif seperti pembulian dan lain sebagainya itu dan semacamnya memberikan dampak yang akan terus-terusan dirasakan oleh objek atau korban perlakuan tersebut, bahkan sampai seumur hidup. Dan itu sama saja seperti membunuh secara perlahan ya, seperti itu Mas ya. Oke. Buat Mas sendiri bagaimana tanggapan Mas terkait yang Mas alami ataupun hal-hal yang di sana itu melanggar hak asasi manusia lain sekalipun kecil seperti pembulian dan semacamnya itu Mas, bagaimana Mas? Tanggapan saya, meskipun hal itu kecil lah gitu, tapi itu hal yang tidak patut dicontoh lah bagi negara kita. Apabila kita itu mencontoh kayak gitu ya, saya mohon lah berhentilah yang ngebully orang itu ya, saya mohon berhenti, soalnya dampaknya sangat besar gitu. Oke, berarti kita semua sama-sama setuju bahwa memang kejadian-kejadian yang melanggar hak asasi manusia lain sekalipun itu hanya bullying yang dianggap candaan, dianggap hal kecil atau hal remeh oleh masyarakat, itu memang budaya yang memang harus kita hentikan untuk saat ini ya, sebelum hal seperti itu akan memberikan dampak yang bahkan bisa merubah mental dan sifat seseorang karena tekanan psikisnya, seperti itu Mas ya. Iya. Oke, mungkin dari Masnya ada saran atau apapun yang ingin disampaikan ke korban bully ataupun ke masyarakat terkait apa yang Mas alami? Ya kalau saran saya sedikit aja gitu, sampean itu harus melawan gitu. Soalnya kenapa, kalau sampean itu gak ngelawan, sampean itu sama halnya diri sampean itu diinjak-injak gitu. Tapi bukan bermaksud pemberani gitu, bukan bermaksud kayak preman gitu, cuman ngelawan gitu. Tapi jangan buat dulu gitu, jangan nyala-nyala. Oke kan? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah beberapa cuplikan kronologis bagaimana seseorang yang menjadi korban diskriminatif, tindakan bullying dari orang-orang di sekitarnya, orang-orang terdekatnya malahan, yang mana kita paham bahwa memang kejadian sekecil itu, kejadian yang dianggap remeh oleh masyarakat itu bisa memberikan dampak yang sangat signifikan, memberikan dampak yang bisa kita lihat nyata dengan berubahnya mental seseorang, dengan berubahnya sifat seseorang yang awalnya kalem halus kemudian bisa menjadi arogan karena dia sudah terbiasa ditekan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dengan hal-hal yang diskriminatif, bahkan cenderung ke arah kekerasan seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup untuk cuplikan video yang saya buat ini. Semoga ini dapat memenuhi tugas akhir mata kuliah yang sedang saya tempuh, yaitu mata kuliah Hukum dan HAM. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang sopan, dan mohon maaf tadi nama serta wajah dari objek wawancara kita memang tidak ingin diketahui katanya, mungkin privasi ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.